Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai penerapan induksi matematika dalam bentuk ketidaksamaan. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu tugas yang kemarin sudah saya berikan. Ini mengenai keterbagian. Jadi soalnya buktikan bahwa 11 pangkat n minus 6 itu habis dibagi dengan 5 untuk semua bilangan asli n. Nah, ini bisa ditulis menjadi seperti ini. Dibaca 11 pangkat n minus 6 itu habis dibagi oleh 5, atau bisa juga 5 adalah faktor dari 11 pangkat n minus 6. Oke, penyelesaiannya diingat lagi 3 langkah-langkah ini. Langkah pertama, tinggal ganti aja n-nya dengan 1. Jadi 11 pangkat 1 kurang 6. Jadi 11 kurang 6 adalah 5. 5 itu habis dibagi dengan 5. Jadi pernyataan yang pertama benar. Oke, langkah kedua ini kita asumsikan n yang diganti dengan k itu benar. Jadi 11 pangkat k minus 6 itu habis dibagi oleh 5, kita anggap benar. Kemudian yang ketiga, ganti n-nya dengan k plus 1. Jadi 11 pangkat k plus 1 dikurang 6. Nah, ingat lagi, di sini kalau ada pangkat yang ditambah itu bisa kita pecah jadi a pangkat m dikali a pangkat n. Oke, berarti 11 pangkat k plus 1 kita pecah jadi 11 pangkat k dikali 11 pangkat 1. Kemudian 11 pangkat 1 kan adalah 11, kita pindah ke depan. Jadi 11 dikali 11 pangkat k minus 6. Jadi di langkah ketiga ini kita patokannya di langkah kedua. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan 11 pangkat k minus 6? Kalau ini kan satuan depannya 11. 11 dikali 11 pangkat k minus 6. Kalau ini kan depannya adalah 1 koefisiennya. Bagaimana caranya supaya menjadi 1? Anggapannya ini variabel a. Misalnya ini 11a, ini adalah a-nya. 11a, berarti bagaimana caranya supaya dia jadi 1? Berarti kan 11 ini kita pecah jadi 1 tambah dengan 10 atau 10 tambah 1. Mengapa? Karena nanti akan kita keluarkan. Coba ya, jadinya 10 kali 11 pangkat k ditambah 1 kali 11 pangkat k, atau kita tulis 11 pangkat k seperti ini. Ini anggapannya kayak 10a ditambah a itu kan sama dengan 11a. Kembali ke sini. Jadi ini tidak merubah bentuk, kita hanya menjumlahkannya untuk menjadi seperti ini semula. Nah, sekarang ketemu udah ada 11 pangkat k minus 6. Nah, ini kita anggap benar. Nah, kemudian sebelahnya 10 dikali apapun, ingat aja basis depan ini adalah 10 itu kan habis dibagi oleh 5, berarti ini juga benar. Nah, kesimpulannya berarti terbukti bahwa 11 pangkat k minus 6 itu habis dibagi 5 untuk semua bilangan asli n, gitu ya. Nah, ada lagi di sini contoh soal mengenai keterbagian. Buktikan bahwa 7 pangkat n minus 1 habis dibagi 6. Tulis seperti ini, kemudian langsung saja langkah pertama, ubah aja n-nya menjadi 1. Jadinya 7 pangkat 1 dikurang 1. 7 kurang 1 adalah 6. 6 itu habis dibagi 6. Oke, langkah kedua tinggal diganti dengan k. Jadi kita asumsikan bahwa 7 pangkat k minus 6 itu habis dibagi oleh 6. Kemudian langkah ketiga, ganti aja n-nya dengan k plus 1. Jadinya 7 pangkat k plus 1 kurang 1. Oke, ingat ini bisa kita ubah menjadi perkalian pangkat. Jadinya 7 pangkat k dipisah, basisnya 7 ya, 7 dipangkatkan dengan 1. Ini sama dengan 7 pangkat k plus 1 gitu. Dikurangin 1. Oke, 7 pangkat 1-nya kan 7. 7 ditaruh di depan. Jadinya 7 dikali 7 pangkat k kurang 1. 7 pangkat k ini anggaplah variabel, misalnya 7a gitu. Oke. Kenapa kita di sini ambil 6 plus 1? Karena kita harus mengikuti langkah kedua. Di sini kan koefisien depannya apa? 1 kan? Anggaplah ini jadi a lah. Jadi kan di sini 1a. Oke, berarti bagaimana caranya supaya 7 ini kita pisah? 1 tambah berapa? 1 tambah 6. Makanya di sini dapatnya 6 tambah 1 gitu. Kita kalikan masuk 6 kali 7 pangkat k. 6 kali 7 pangkat k ditambah 1 kali 7 pangkat k adalah 7 pangkat k kurang 1. Nah, udah sama nih. 7 pangkat k minus 1, ini juga 7 pangkat k minus 1. Oke, ini kita anggap tadi benar. Ini benar, kalau ini 6 dikali variabelnya ini kan
6 itu habis dibagi oleh 6, berarti ini sudah jelas benar, terbukti jadinya. Itu silahkan dipelajari baik-baik ya. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Ini mengenai penerapan induksi matematika ketidaksamaan, materi kita pada hari ini. Oke, saya kasih contoh langsung. Jadi ini soalnya ketidaksamaan itu maksudnya ini bentuk-bentuknya ada lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, kita buktikan ya bahwa 6n itu lebih kecil atau sama dengan 3 pangkat n. Nah, di sini ada keterangan untuk n lebih besar atau sama dengan 3. Kalau di keterbagian sama deret, kita harus langkah pertama itu n-nya diubah menjadi 1. Nah, kalau ini sudah ada batasnya. N lebih besar atau sama dengan 3 itu artinya adalah n-nya itu mulai dari berapa? Mulai dari 3, 4, 5 dan seterusnya, 3 ke atas. Berarti kita ambil yang paling rendah yaitu 3. Berarti di langkah pertama itu nanti kita ambil n-nya adalah 3. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu di ketidaksamaan itu ada seperti ini. Misalnya ada A lebih besar dari B lebih besar dari C, itu sama aja dengan A lebih besar dari C. Begitupun sebaliknya, kalau ada A lebih kecil dari B lebih kecil dari C, itu sama aja berarti A nya ini lebih kecil dari C. Kemudian kalau untuk A lebih kecil dari B dan untuk C yang positif, jika ada perkalian dua-dua ruas ini, jadi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikalikan C, tapi C nya positif ya, maka tandanya tidak berubah. Namun kalau misalnya dikalikan dengan bilangan negatif gitu, berarti nanti tandanya akan berubah. Oke? Nah, yang ketiga, kalau misalnya ruas kiri dan ruas kanan itu ditambah dengan bilangan apapun, maka ruas kiri ditambah, ruas kanan juga harus ditambah gitu. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, langkah pertama apa? Kita ubah dulu n-nya menjadi 3, bukan 1 lagi karena ini ada syaratnya, n-nya harus lebih besar atau sama dengan 3. Oke, tinggal n-nya ganti dengan 3. 6 kali 3 lebih kecil atau sama dengan 3 pangkat 3. 6 kali 3 adalah 18. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 yaitu 27. Jadi 18 ini lebih kecil atau sama dengan 27. Benar ya? Oke, lanjut ke langkah kedua. Sama caranya seperti biasa, asumsikan n sama dengan k itu benar. Tinggal diganti aja nih n-nya dengan k. Oke, gampang ya. Yang ketiga, langkah ketiga sama, kita buktikan bahwa n sama dengan k plus 1 itu benar. Oke, di sini n-nya diganti dengan k plus 1, n-nya ini juga diganti dengan k plus 1. Ini saya kali masuk aja jadi 6k plus 6 kali 1 6. Nah, ini sama caranya seperti biasa. Kita bisa pisah dia jadi 3 pangkat k dikali 3 pangkat 1. Ini pangkat 1 ya. Pangkat 1-nya tidak saya tulis karena kalau 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi ini sama dengan ini, kembali ke atas. Jadi ingat, pangkat 1 itu tidak perlu ditulis satunya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita tuliskan seperti ini. Ini kan 3 pangkat k dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 3 pangkat k. Artinya gini, ini kan kita anggap variabel ya. Misalnya ini adalah A, berarti ini adalah 3A. Berarti A-nya itu ada 3 kali gitu. Oke, nah berbeda dari keterbagian atau deret, kalau ketidaksamaan kita akan buktikan itu kita berawal dari langkah kedua dulu. Nah, jadi kita buktikannya, kita ambil nih langkah keduanya dulu. Nah, kemudian bagaimana caranya, ini kebalikan dari keterbagian, bagaimana caranya supaya langkah kedua ini sama persis dengan langkah ketiga gitu. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kan di langkah ketiga ada plus 6. Di langkah kedua ini tidak ada plus 6. Berarti kita lihat yang tadi, kalau ruas kiri ditambah dengan suatu bilangan, kanan juga harus ditambah dengan suatu bilangan itu. Berarti kalau kiri ditambah 6, kanan juga harus ditambah dengan 6. Oke, gitu ya konsepnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ruas kirinya udah sama nih dengan langkah ketiga. Sekarang bagaimana caranya kita otak-atik supaya dia sama dengan langkah ruas kanan? Bagaimana caranya? Caranya, ini kita tulis dulu. Nah, ini yang dilihat ya. Kita tulis aja dulu nih, 3 dikali 3 pangkat k-nya. Kita tulis aja dulu. Oke, kemudian kita lihat.
Kalau di sini kan dia, nah ini kita anggapnya ini adalah variabel lah. Adanya koefisien depannya ini 1 gitu. 1 kali 3K. Tapi di sini kan 3 dikali 3 pangkat K, ada 3 kali. Bagaimana caranya supaya jadi 1? Berarti harus kita kurangin dengan 2 kali 3 pangkat K. Anggapannya ini variabel lah. Ini 3A dikurang dengan 2A sama dengan A kan? Benar kan? Oke, jadi kita ini sebenarnya hanya untuk tidak merubah soal. Kita harus benar-benar merubah ini tanpa merubah soal yang sebenarnya. Oke, kemudian ini kan tidak ada 6. Caranya ditambah dengan 6 seperti itu. Nah, ini kita kembali lagi ke langkah kedua. Bukan langkah kedua tapi langkah ke 3. Bahwa ini itu lebih kecil dari 3 dikali 3 pangkat K kan? Ya kan, benar kan? Coba ya kalau misalnya saya tulis seperti ini. Nah, lihatnya gini, 3 dikali 3 pangkat K, ini saya anggap itu dikurang ini pasti lebih kecil dari ini, ya kan? Anggapannya ini sudah dikurangi dengan ini, otomatis ini pasti lebih kecil dari ini kembali. Benar ya? Nah, sekarang kita lihat ini, 6K plus 6 ini kita anggap A. Jadi A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, itu sama dengan A lebih kecil dari C. Berarti 6K plus 6 itu sama aja dengan lebih kecil dari 3 dikali 3 pangkat K, gitu konsepnya. Oke, karena ada peraturan seperti ini. Kalau A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, itu berarti sama aja B-nya nggak usah kita masukin lagi, tinggal A lebih kecil dari C. Gitu, sekarang kita lihat, udah sama belum? Sama ya, berarti terbukti. Nah, ini bisa kita kembalikan ke pernyataan semula, kita kembalikan ke atas, yang tadi diganti dengan K plus 1 menjadi seperti ini. Jadi terbukti bahwa 6N lebih kecil atau sama dengan 3 pangkat N untuk N-nya itu lebih besar atau sama dengan 3. Oke, nah sekarang next ke contoh kedua agar lebih paham. Langkah kedua ini buktikan 5N plus 5 itu lebih kecil atau sama dengan N kuadrat. Untuk N-nya ini lebih besar atau sama dengan 6. Oke, ini tadi yang sifat-sifat yang tadi. Kita langsung selesaikan. Langkah pertama, N-nya diganti dengan 6 ya, karena awalannya adalah 6 ke atas. Oke, langsung diganti dengan 6. 5 dikali 6, 30. 30 tambah 5, 35. 6 kuadrat adalah 36. Jelas 35 itu lebih kecil dari 36. Oke, langkah kedua, asumsikan aja N sama dengan K, tinggal diganti jadi seperti ini. Kemudian langkah ketiga ini yang benar-benar harus kita betul-betul lihatnya. Jadi tinggal N nya diganti dengan K plus 1. Oke, N diganti dengan K plus 1. Kita kali masuk jadi 5K plus 5. Ini kita jabarkan, ingat lagi aljabar kemarin, A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi anggapannya 3K dikuadratin ditambah 2 kali kiri kanan tambah 1 kuadrat. Jadi K kuadrat plus 2K plus 1. Oke, ini dipecah jadi dihitung jadi 5K plus 10. Ininya tetap. Oke, sekarang kita beranjak ke pembuktiannya. Kita ngelihat ke langkah kedua ini, kita buktikan nih 5K plus 5 lebih kecil atau sama dengan K kuadrat, harus kita bentuk menjadi seperti ini. Nah, ini kan dia plus 10, ini plus 5, berarti harus kita tambah berapa lagi? Tambah dengan 5. Kalau kiri ditambah 5, kanan juga harus ditambah 5. Oke? Nah, ini menjadi 5K plus 10, berarti kan sudah sama kirinya. Tinggal bagaimana caranya supaya menjadi seperti ini. Kita tulis aja kembali. Nah, kita tulis kembali jadi K kuadrat plus 2K plus 1, ya kan? Bagaimana caranya supaya dia tidak merubah soal? Maka di sini kan di atas ini tidak ada 2K. Berarti yang di sini harus kita kurangi dengan 2K. Oke, habis kan? Bagaimana supaya jadi 5? Berarti 1 tambah dengan 4. Sekarang kita kembalikan lagi ke langkah ketiga. Ini itu pasti lebih kecil atau sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Kita lihat ini. Nah, ini kan saya cuma keluarin jadi negatif ya. Negatif kali 2K, negatif 2K, negatif kali negatif, positif. Jadi cara bacanya tuh sebenarnya mudahnya seperti ini. Kalau ada itu dikurang ini, itu pasti lebih kecil sama dengan itu, ya kan?
karena si itu ini udah dikurangin yang ini. Kalau udah dikurang jelas itu pasti lebih kecil daripada yang ini, benar? Oke, jadi kalau ini dikurangin ini kurangin itu, pasti akan lebih kecil dari si ini sebelum dikurangin. Oke, nah ini kembali ke sini lagi. Kalau ada A lebih kecil dari B lebih kecil dari C, itu sama dengan A lebih kecil dari C. Ini A nya, ini C nya, berarti ininya nggak perlu lagi kita tulis. Nah seperti ini. Sekarang kita lihat udah sama ya, berarti terbukti. Kita kembalikan ke yang awal. Jadi 5 dikali K plus 1 ditambah 5 lebih kecil atau sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi terbukti ya bahwa 5N plus 5 itu lebih kecil atau sama dengan N kuadrat untuk N lebih besar atau sama dengan 6. Oke, latihan soalnya ini ada di halaman 8 nomor 5. Silahkan dicoba, saya tidak memaksa kalian untuk sampai ke langkah ketiga, tapi tolong dicoba dulu, oke? Nah, ini sebagai bahan pembelajaran kalian karena di hari Kamis depan saya akan mengadakan ulangan harian. Jadi tolong dipelajari semua, nanti akan saya koreksi, jadi dicatat semuanya dan dikerjakan tugasnya untuk sebagai daftar hadir kalian, oke? Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.